Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin wa amarana bi syukril imani wal yaqin wa faqana wa hadana ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwa fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik hidayah wal inayahnya kepada kita semuanya, juga atas segala nikmatnya, baik nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang umur, dan tidak kalah pentingnya yaitu nikmat yang paling besar dan paling utama adalah nikmatul iman, Islam wal ihsan. Alhamdulillah, berkat semua karunia dan nikmat tersebut, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini menjadikan wasilah wa sababiyah turunnya ridha, rahmat, barokah serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurah ke hariban baginda Sayyiduna Alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga para sahabatnya, tidak lupa juga para pengikutnya hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Badal deui keneh wae. Ada sebuah riwayat yang cukup panjang yang menjelaskan tentang suatu peristiwa kejadian yang maha dahsyat, yaitu nanti di hari kiamat, berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dipertanyakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adz bin Jabal annahu qala qultu lin Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Di sini ada huruf mudada, jadi ya Rasulullah, bukan Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala
jelaskanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, di mana nanti akan ditiup sangkakala dan kalian akan datang berkelompok-kelompok. Ini pertanyaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menangis. Hatta ibtalat siyabahu, sampai membasahi daripada pakaiannya. Wa qala ya Mu'adz, kemudian Nabi bersabda, wahai Mu'adz, sa'altani an amrin azim, yang engkau tanyakan kepadaku adalah tentang urusan yang besar. Tuhsyaruna ummati ala isna asyara sinfan, bahwasannya nanti umatku akan datang di hari kiamat itu dalam keadaan menjadi 12 golongan. As-sinful awal, kata Nabi, golongan yang pertama, yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlan, mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka, laisa lahum, tidak memiliki yadan. Apa itu yadan? Yadan bukan yadana. Yadan artinya dua kalau yadun tangan, mufrad. Kalau isnanya yadan. Yadani wala rijlan, dan tidak memiliki kaki. Nanti di hari kiamat golongan yang pertama akan dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki. Fayunadal munada min kibali rahman, kemudian ada seruan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu yu'dzunal jiran, itulah balasan bagi orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Macam-macam. Ada orang gemarnya menyakiti tetangga, ada ya. Enggak dengan mulut, dengan tangan. Kan bisa. Nyanyapu ya. Sapu dikedepanin rumah tetangga, biar tetangga yang buangin. Itu namanya zalim atau memfitnah, menyebarkan fitnahan yang luar biasa sehingga dibenci oleh masyarakat. Itu pun sama, menyakiti daripada tetangga, umumnya orang lain. Nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak punya tangan kedua-duanya, tidak punya kaki. Bahadza jazaohum, inilah balasan bagi mereka, wa masirohum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kalau seandainya ada di sini jamaah suka menyakiti tetangganya, coba sekarang bertobat. Hijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Asin pusani, kemudian golongan yang kedua, tinggal jam asali lah geningan ai kamari materi. Yusyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka ala suratil khanazir, dalam keadaan bentuknya seperti babi. Kalau kita dengar kayak begitu, ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Lain masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fayunadal munada min qibali rahman, ada seruan dari sisi Allah yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu yatahawanuna bis sholawat, inilah golongan orang-orang yang suka melalaikan daripada sholat 5 waktu. Ini balasannya sudah jelas keterangannya, fawailul lil alladzina hum an sholatihim
lalai di dalam melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai sampai keluar daripada waktunya, dosa besar. Maka akan dirubah nanti dalam keadaan seperti babi. Jazauhum bahadza jazauhum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan buat mereka dan tempat kembali mereka adalah an-nar, neraka. Golongan kasabar aja nabu. Dua. Asinbus salis, kemudian kelompok atau golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaruna min kuburihim. Mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, wa butunahum mislul jibal. Mereka datang nanti dibangkitkan, perutnya itu seperti al-jibal. Apa itu al-jibal? Gunung, bukit. Mamlu'atun bil hayyati wal aqarib. Yang penuh dengan ular, wal aqarib, dan kalajengking, kama salil bigal, seperti keledai atau bigol, kuda bigol, lumayan gede, keluar dari perutnya tuh, ya, berbagai macam ular dan kalajengking. Na'udzubillah. Fayunadal munada, kemudian ada seruan min kibali rahman, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Haula'il ladzina kanu yumna'una zakah. Itulah balasan bagi mereka yang suka menahan, menolak bayar zakat. Geus waktuna zakat teu nya dikeluarkeun teh. Ya Allah. Jangan sampai kita kayak demikian, Ibu. Kalau sudah waktunya dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan. Jangan dinanti-nanti. Kalau punya emas disimpan beratnya 84 gram. Ada yang mengatakan 85, sudah sampai kepada haul 1 tahun, maka keluarkan 2,5%. Begitupun kalau punya uang simpanan, haulnya seberat daripada emas 84 gram mencapai haulnya 1 tahun tidak kurang, maka keluarkan zakatnya. Sebab apa? Kalau menahan mengeluarkan zakat, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan perutnya seperti gunung mengeluarkan daripada ular-ular dan kalajengking, kama salir bigol, seperti sebesar pigol. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar, kata Nabi, inilah balasan buat mereka dan tempat kembali mereka adalah an-nar, neraka. Asinbu rabi', kemudian golongan yang keempat, yuhsyaruna min kuburihim yujra min afwahihim, yaitu mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, yujra, mengalir, min afwahihim, daripada kedua bibirnya. Apa? Al-qayhu waddam, yaitu nanah dan darah keluar, ya, dari mulutnya. Ini balasan bagi siapa? Fayunadal munada min qibali rahman. Kemudian ada seruan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Haula'il ladzina kanu yakdzibuna fil bai'i wasyira. Ini adalah balasan bagi orang yang suka berbohong, berdusta di dalam jual beli. Kan suka ada orang kalau menjual sesuatu itu dengan kata-kata yang bohong, ya kan? Jeruk, 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 mandarin, mandarin, manis dan rindu. Di bawah matak gaya, di jingjing matak ginding. Dicoba antai hasil. Cicuka seorang. Kan suka ada nih. Makanya hati-hati. Kalau kita menjual barang tuh harus betul-betul sesuai dengan keadaan. Kalau ada cacatnya, bilang ada cacatnya. Jangan disembunyikan, haram hukumnya. Begitupun kalau jual rumah pun harus dikasih tahu. Ini atapnya terbuat dari apa, rangkanya kayu atau baja ringan, harus dijelaskan. Jangan sampai ada sumpah. Fawailul lil fahadza jazaohum, dan ini adalah balasan bagi mereka, wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka an-nar, yaitu neraka, sudah pasti. Hati-hati dalam jual beli.
As-sinful khamis, kemudian golongan yang kelima, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, wa qadin tafahu, dalam keadaan badannya bengkak, baruh. Wa raihatahum asyaddu minal jibah, dan baunya lebih bau daripada bangkai. Bainan nas, dan berada di tengah-tengah manusia nanti. Orang akan bertanya, ini bau dari mana asalnya? Sampai baunya sangat menyengat, lebih bau daripada bangkai. Kita mencium bangkai itu enak, apalagi kalau lagi makan, betul Bu? Tapi ini dahsyatnya, lebih bau daripada bangkai keadaannya. Sampai orang semua nanti berpaling, siapa dia? Sampai baunya menyengat. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Fayunadal mudada min kibali rahman haula'il ladzina kanu yaktumunal ma'asi khaufan minan nas wala yakhafun Allah. Ini adalah balasan bagi orang yang suka berbuat maksiat, akan tetapi takutnya hama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Kalau dilihat manusia malu, tapi sama Allah tidak. Padahal Allah maha ada, maha melihat, maha tahu. Ini keimanan tingkat tinggi. Kalau sudah makrifatnya betul-betul, tidak akan berani sekalipun berbuat dosa kecil. Ini balasannya. Akan menjadi bengkak badannya dan sangat bau yang dahsyat, lebih bau minazibah daripada bangkai. Wa hadza jazaohum, dan ini balasan bagi mereka, wa masirahum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah an-nar. Kemudian as-sinfus sadis, golongan yang keenam. Betul ya Bu ya? Yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maqtu'il halaqihim, dalam keadaan terputus leher, wal aqfiyat, tengkuknya itu dalam keadaan terputus, atau bisa dimaknai akan putus. Leher, tengkuk. Fayunadal mudada min kibali rahman, kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu yashhaduna zura fa hadza jazaohum wa masirahum ilan nar. Itulah balasan bagi mereka, kanu yashhaduna zura, bersaksi palsu, dihadirkan di persidangan bersaksi bahwasannya dia melihat padahal henteu. Sehingga orang yang didakwa dimasukkan ke dalam penjara. Hati-hati. Jangan sampai kita berbohong atas nama Allah. Ini sekarang tuh zaman mudah betul berbohong. Demi Allah, bersumpah, saya melihatnya betul-betul, padahal tidak. Ini balasannya. Fahadza jazaohum wa masirahum ilan nar, dan inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. As-sinfus sabi, kemudian golongan yang ketujuh. Betul ya Bu? Yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, laisa lahum alsinah, dalam keadaan tidak memiliki alsinah. Apa itu alsinah? Lidah. Eta nate eueuhan, ayat. Wa yujra min afwahihim, kemudian mengalir daripada kedua bibirnya alqahi wadam, sama seperti yang tadi, cuma ditambahin satu, yaitu tidak memiliki lidah. Fayunadal munada min kibali rahman, kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina kanu yamna'una syahadah. Itulah balasan bagi orang-orang yang menolak menjadi saksi, yang menjadikan orang tersebut bersalah atau tidaknya. Misalkan contoh, ada orang berbuat zina, dia melihat dengan matanya sendiri, kemudian orang yang berzina ini dituduh oleh orang lain yang hanya mengira-ngira, kemudian melihat orang ini ada di situ, kemudian ditanyakan, kamu melihatnya kan? Tidak. Nah, padahal melihatnya. Ya, ini berkaitan dengan hukum.
Kalau sudah melihat betul-betul harus mau menjadi saksi, karena benar salahnya nanti tergantung daripada saksinya nanti yang melihat. Fahaza jazaohum wa masiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Asin pusamin. Kemudian golongan yang ke-8. Yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, nakisi ru'usahum wa arjuluhum fawqa ru'usihim, menundukkan daripada kepalanya, nunduk dibangkitkan. Dimulai dari dibangkitkannya dia menunduk kepalanya. Wa arjuluhum fawqa ru'usihim, kemudian kakinya dinaikkan ke atas kepalanya. Fayunadal mudada min kibali rahman, kemudian ada seruan dari Allah yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu yaznun summa matu qabla ayyatubu. Ini adalah balasan bagi mereka yang suka berzina. Summa matu, kemudian mati, qabla an yatubu, dalam keadaan belum bertobat. Bagaimana kalau bertobat? Lain cerita. Lagi berzina, asik-asikan, mati. Ayahnya bunyinya begitu tila. Mulai di dia di itu jauh. Ting di mana? Marijaan. Wis ditayang na Google. Fahaza jazaohum wa masirhum ilan nar, dan inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pasti adalah api neraka. Hati-hati, zina macam-macam, ada zina mata, zina hati, zina telinga, zina muka, tangan dan kaki. Jaga diri kita, anggota tubuh kita, badan kita dari perbuatan zina. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat merugikan di akhir kemudian nanti. Azin utasya, kemudian golongan yang ke-9, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, sudal wujuh, dalam keadaan wajahnya hitam, surqal uyun, dalam keadaan matanya biru, wa butunahum mamlu'atun binar, dan perut mereka penuh dengan api neraka, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam, gak enak dipandang, Bu. Isian batur. Surqal uyun, kemudian matanya biru, wa butunahum mamlu'atun binar, dan perutnya penuh dengan api neraka. Bisa digambarkan bagaimana dibangkitkannya mereka itu. Siapa mereka? Fayunadal munada min kibali rahman, kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Inilah balasan bagi mereka yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim dapat warisan dari bapaknya, orang tuanya, diembat 50% dipotong. Ya, dikatain kamu dapat warisannya tidak 100%, cuma dapat 50, berbohong dia. Aturan dapat 100 juta, dia ngatain 50. Ini yang ngurus anak yatimnya nih. Hati-hati, zolim dia. Atau anak yatim punya rekening, ya, harta warisan, yang megangnya orang lain tuh rekeningnya, diambil sedikit-sedikit biar nggak ketahuan, lama-lama habis. Zolim. Ini balasannya nanti. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, asinful ashir, golongan yang ke-10, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, waqad muli'u juzaman wa barasan, dalam keadaan penuh dengan sopak, wa barasan, kusta. Anu kumaha ibu kusta teh? Yang pasti itu penyakit pigeuleun batur, namun ningalina. Tapi lebih daripada itu, baros, juzaman, sopak. Mungkin kayak sesuatu dimakan tikus kali ya, badannya tuh. Ya. Sopak tuh kayak begitu. Auzubillahi min dzalik. Fayunadal mudada haula'il ladzi uququl walidain, uququl walidain. Ini adalah balasan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang. Hati-hati dengan orang tua.
Apalagi ibu menangis saja satu tetes mengeluarkan air matanya cukup menggoyangkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang banyak menyakiti perasaan ibu, bahkan sampai ada yang menyakiti fisiknya, ditendang, dipukul dari belakang lagi sholat. Ya Allah, hanya gara-gara minta sesuatu tidak diberikan. Maka pentingnya ibu pendidikan anak tuh tentang akhlak dari mulai kecil, buayan didik akhlak supaya nanti ketika besarnya itu betul-betul berakhlakul karimah, sayang kepada kedua orang tuanya, mau merawat ketika orang tuanya sakit, repot. Ini mah ada cerita orang tua sudah repot malah dimasukin ke panti. Ya Allah, sedihnya Lina. Kita ngebayangin kita sendiri bagaimana anak kita nih dimasukin panti jompo. Kita merawat anak kita dari mulai lahirnya, kita rawat, kita cebokin kalau dia ente geulehan urang mah jadi kolot. Tapi manehna ayeuna mah kaos geulehan ka kolotnya. Bu ngurus tidak mau nyebokin, akhirnya dimasukin ke panti jompo. Ya Allah. Saya utik deui. Si diperiwit Bu lamun lewat batas. As-sinful hadi asyar, kemudian golongan yang ke-11, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, umyanal qalbi wal ain, dalam keadaan hatinya buta, matanya buta, wa asnanuhum kaqarnil saur, kemudian gigi mereka bagaikan tanduk sapi. Dibangkitkan ya, dalam keadaan matanya buta, sempoyongan we kaditu kadieu, komo hatena mah teu apaleun jalan ka surga. Tidak tahu jalan ke surga saking gelapnya hatinya. Kemudian giginya itu bagaikan kalkorni saur, seperti tanduk sapi. Wasyifahuhum matruhatun, kemudian bibirnya itu menjulur ala sudurihim, sampai ke dada bibir. Bukan lidah, tapi bibirnya menjulur gini sampai ke dada. Wa alsinatuhum, dan lidahnya matruhatun, menjulur ala butunihim wa ala fakhdhihim. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke perut, bahkan dikatakan wa ala fakhdhihim, sampai ke paha lidahnya. Bibirnya sampai dada, lidahnya sampai ke paha. Yakhruju min butunihim, kemudian keluar dari perutnya apa? Al-qadar, yaitu kotoran. Nauzubillah, subhanahuzubillah. Fayunadal mudada min qibalir rahman, kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina kanu yashrabunal khamra. Ini adalah balasan bagi orang yang suka meminum khamr. Sama dengan khamr, yaitu narkotika, ganja, apalagi Bu, sabu-sabu. Tapi ada yang diperbolehkan satu saja. Apa itu Bu? Narkopi. Bapak-bapak itu mah biasa di dapur. Jadi itu balasannya, mengerikan Bu. Makanya sampai Nabi menangis. Kok pertanyaannya Nabi bisa tahu ya? Ada yang bisa jawab Bu. Kok Nabi sampai tahu keadaan umatnya nanti akan begini-begini? Tahu dari mana? Ketika Isra Mi'raj diperlihatkan semua balasan umatnya tuh. Makanya ketika mau wafatnya pun yang diingat adalah umat. Khawatir, cemas. Ya Allah, Masya Allah. Itulah seorang Nabi yang mulia. Yang diingat hanyalah umatnya, umati. Pantes. Karena dia tahu balasan di neraka itu kayak gimana. Terakhir, yang terakhir ini kira-kira kita mau nggak Bu masuk ke dalam golongan yang terakhir? Mau nggak? Keheula Ustaz, bacakeun heula, ulah mau we, diaminkeun malaikat. As-sinful tsani asyar, kemudian golongan yang ke-12 yang terakhir, yuhsyaruna min kuburihim, mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, wujuhuhum qamaril lailatal badri, yaitu wajahnya terang bagaikan bulan. Iya umat Nabi Muhammad yang soleh-soleha.
wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Fayamurruna 'ala sirati kal barqil khatib, kemudian melewati jembatan Sirat itu dengan seperti kilat yang menjambar secepat kilat. Nyampe. Batur mah masih kene kok korondangan. Tahu kok korondangan, Bu? Hese atuh naon korondangan teh? Karena kan macam-macam keadaan orang yang melewati jembatan Sirat kan ya. Ada yang dengan pantatnya, ada yang dengan perutnya, ada yang dengan kepalanya, kan begitu. Ada udah melangkah terpeleset. Maka di bawah jembatan Sirat tuh 7 pintu neraka. Sesuai dengan catatannya, balasannya dia jatuh masuk ke pintu neraka yang mana sudah ada catatannya. Itulah nanti kejadiannya. Ngeri kita, apalagi kalau kita dengar pembahasan daripada Daqaiqul Akhbar yang tentang mengenai jembatan Sirat tuh, kita akan melewati 7 pos kan ya. Dari pos 1 ke pos berikutnya, lamanya itu berapa tahun, Bu? 1000 tahun? Anjak, 1000 tahun? 1000 tahun? 3000 tahun dari satu pos ke pos berikutnya. Dikali 7. Ya Allah. Kemudian fayunadal munada, ada seruan min kibali rahman, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Haula'il ladzina kanu ya'maluna shalihati wal hasanat. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka beramal soleh dan berbuat kebajikan. Maka tidak cukup iman, kata Allah, wa asri innal insana lafi illal ladzina wa amilus. Tidak cukup iman, tapi harus betul-betul beramal soleh. Wa yastanibunal ma'asi, kemudian mereka meninggalkan kemaksiatan. Wa yuhafizuna ala shalawatil khamsi, dan juga menjaga daripada salat-salatnya 5 waktu. Wa matu ala taubah, dan mereka meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Inilah 12 golongan yang akan nanti dibangkitkan keadaannya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini masuk ke dalam kelompok atau golongan yang ke-12. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pas waktunya sampai jam 9. Punten tidak ada sesi tanya jawab karena waktu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya di dunia terlebih di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba pilihan yang ditakdirkan semuanya masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga setiap ucapan, perbuatan yang keliru, yang salah, semoga diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.